Kok nggak ada suaranya ya? Atau memang Oh, kalau gitu mau udah gede, jalannya akan coba. Nah, saya 2 kali Pak sudah di Bogor dibeli rumah Pak. Yang itu gagal kan Pak. Nah, udah saya terus bilang Pak Slamet Wahyudi ngajak-ngajak saya, itu ngapain Pak beli? Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Kapit, Bu Wit, Bu Ida. Saya nggak kedengar suara. kedengaran Pak Jarwo? Kabar Bu, sehat? Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bu Wid, maaf tadi tidak kedengaran. Selamat pagi Bu Wido. Bu Herning. Iya, apa kabar Bu? Enggak, ketutupan sama ini jadi enggak begitu kelihatan. Jam 30 ya. Cek suara. Untuk MC cek suara nih bagus nggak? Di sini ya, Bu. Bagus. Oke Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kedengaran semua nggak Bapak Ibu? Suara kami? Dengaran Bu? Dengaran Bu. Udah di-set. Oke, saya akan sapa dulu sebelum acara pembukaan kita. Selamat pagi Pak Ginanjar, selamat pagi Pak Irfai, selamat bergabung. Ibu Puji, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Ibu Puji. Ada Pak Amir, selamat pagi Pak Amir, sehat selalu ya Pak. Pak Nehemia, selamat pagi Pak. Bu Agus Winarsi, selamat pagi. Pak Sujarwo, pagi Pak, ketemu kembali. Pagi Bu. Ada
Foni ya, ada Ibu Foni. Selamat pagi Bu Foni, selamat bergabung. Ada Pak Dwi Rama. Selamat pagi. Ketemu kembali ya Pak di TOT ya Pak. Aduh, cemit. Ada juga Pak Haris. Selamat pagi Pak Haris. Bu Herning. Pagi Bu. Dodi. Selamat pagi Pak Ali. Pak Charles, Pak Prama sehat Pak Prama? Selamat pagi Bu. Iya, dengan Ibu Maria juga selamat bergabung Bu Maria. Bu Yanti, apa kabar Bu? Sehat ya Bu. Ada Ibu Rahmi, Bu. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Ibu Ida, halo Ibu. Pengajar. Ada Ibu Andriani ya. Bu Andriani, selamat pagi Bu. Oh, selamat pagi Pak Cahyo. Ada juga Pak Ali Hamdani. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan videonya, mohon diaktifkan dulu ya Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Nana Supena. Bu Loretta. Selamat pagi Pak Muhammad Gan. Suaranya bagus Bu. Hilang lagi Bu suaranya. Selat Makassar hilang kali ya ini. Suara Pak Jarwo keras Pak di sini. Suara Mas Cahyo juga jelas. Iya. Di tempat Bu Riza yang ini. Selamat pagi Bu Ida. Pagi juga Mas Cahyo. Belajar ya Bu. Lagi ngocai, suaranya lagi ngocai. Lagi berenang. Mana Ibu teh? Sepertinya di pusat ini. Kemana MC? Kamar yang dekat tangga dulu aja ya Mbak.
Cek sound. Bapak Ibu sudah kedengaran kembali? Maaf, terputus-putus ini sinyalnya agak. Sudah, Mbak. Sudah ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Sudah, Mbak. Sudah. Dibantuin monitor. Ibu Puji, apakah siap untuk dimulai pembukaan kita, Bu? Silakan bisa dimulai, Za. Siap, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PLH Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Puji Iswari, SHUT MSI. Yang terhormat, Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati, para pengajar dan narasumber, serta calon peserta TOT Substansi Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP tahun 2020 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Idar Lazwardi dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memandunya secara Islam dan bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabihi ajmain. Amin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Tidaklah kekuatan bagi kami. Kami mengakui akan nikmat yang Engkau berikan, dan kami mengakui akan dosa-dosa kami. Yang telah kami lakukan, maka ampunilah kami. Ya Rahman, atas izin dan ridho-Mu, jua telah menghantarkan kami hingga hari ini. Kami dapat melaksanakan upacara pembukaan TOT Substansi Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP dalam keadaan sehat walafiat. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan, petunjuk dan kemudahan, tiba dan lancar dalam pelaksanaannya. Raditu billahi robba, wa bi islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Rahim, kasihanilah kami dengan pemenuhan paripurna nikmat-nikmat-Mu, sampainya cita-cita ketika menahan cobaan dan ujian-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha menghendaki atas segala sesuatu. Rabbana hablana min adwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Subbidang Diklat Administrasi kepada Ibu Gina G. Anandadin, SH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan persiapan pelaksanaan TOT pelatihan budidaya lebah trigona tahun 2020. Yang terhormat PLH Kepala Pusdiklat SDM LHK, Ibu Puji Iswari, Pak Ibu Widya Iswara, pengajar dan fasilitator. Yang terhormat calon peserta TOT, serta para undangan, panitia, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami menyampaikan laporan persiapan TOT sebagai berikut. Dasar pelaksanaan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta dilengkapi dengan SK Kapusdiklat SDM LHK tentang TOT substansi dan SK Kapusdiklat SDM LHK tentang kurikulum TOT substansi yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Tujuan diklat dalam rangka meningkatkan kapasitas Widya Iswara serta memberikan pembekalan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus menyiapkan pengajar pada pelaksanaan pelatihan jarak jauh di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di BDLHK maupun di Pusdiklat SDM LHK. Sasaran diklat adalah terbangunnya kompetensi pelatih instruktur yang mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran pelatihan jarak jauh yang efektif. Waktu dan tempat pelaksanaan diklat, TOT dilaksanakan selama 2 hari kerja, dimulai tanggal 23 hingga tanggal 24 Juli 2020 dengan metode distance learning, yaitu pelatihan jarak jauh, bertempat di unit kerja masing-masing peserta. Jumlah peserta sebanyak 33 orang dengan rincian sebagai berikut. Asal BDLHK Kupang, 3 orang peserta. Asal BDLHK Makassar, 3 orang peserta. Asal Samarinda, 4 orang peserta. BDLHK Pekanbaru, 6 orang. BDLHK Pematang Siantar, 4 orang. Asal Kadipa 3 orang, dan Pusdiklat SDM LHK sebagaimana ditetapkan dalam SK Kapusdiklat SDM LHK nomor SK 99-Dik-PP-Dik-4 tahun 2020 tentang kurikulum TOT substansi terdiri atas pertama orientasi pelatihan, dilanjutkan dengan substansi materi pelatihan, yang ketiga, metode pembelajaran jarak jauh, dan terakhir pengenalan LMS pelatihan teknis. Metode pembelajaran dilakukan secara full e-learning. Kapusdiklat SDM LHK dan hadirin serta calon peserta TOT yang kami hormati, demikian laporan persiapan penyelenggaraan diklat ini kami sampaikan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu persiapan TOT ini. Kami harapkan semoga TOT dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, kami mohon pada saatnya nanti perkenan Ibu PLH Pusdiklat SDM LHK, Ibu Puji Iswari, dapat memberikan arahan sekaligus membuka TOT secara resmi. Demikian yang dapat kami laporkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Subbidang Diklat Administrasi yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu arahan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus berkenan membuka pelatihan secara resmi kepada Ibu Puji Iswari, MSI. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu, kedengaran nggak suaranya ini? Jelas, Bu. Jelas ya. Kedengaran. Ini kita kebetulan saya
berada di Manggala, ini pinjam ruang Pak Slamet. Artinya memang dengan e-learning ini memudahkan kita pada tempat manapun sepanjang ada internetnya, itu kita bisa berkomunikasi di dalam proses pembelajaran. Teman-teman yang saya hormati, ini para mungkin pejabat pengawas ya, pengawas lingkup PP2 lingkup Pusat Diklat SDM LHK, kemudian teman-teman nanti akan berperan sebagai pengajar dan teman-teman yang akan berperan sebagai peserta di dalam TOT budidaya lebah trigona ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya selama 2 hari ini. Tentunya ini adalah ke TOT yang kesekian kalinya dan akan sampai akhir tahun mungkin akan sekian lagi TOT yang akan Bapak dan Ibu ikuti dan kemudian perbaiki proses-proses TOT yang akan kita laksanakan. Nah, terkait dengan ini sebetulnya kami melihat tadi yang disampaikan oleh Bu Gina memang menjadi hal yang menarik teman-teman semua bahwa diklat kita ini memang tidak murni satu pengelompokan satu bidang. Saya lihat teman-teman yang mengikuti pelatihan hari ini, TOT hari ini juga berasal dari beberapa bidang terkait. Ada yang dari KSDAE, ada yang bidang PHPL, ada yang bidang PDASHL, dan mungkin beberapa bidang perencanaan yang lain. Jadi ini menarik sebetulnya Bapak dan Ibu, sehingga ke depannya tidak ada lagi pengelompokan mungkin yang sangat keras gitu, tapi kita bisa memodifikasi pelatihan-pelatihan itu menjadi pelatihan yang multi sebetulnya, multi disiplin ilmunya. Di situ ada ilmu yang sifatnya teknis, di situ ada ilmu yang sifatnya sosial budaya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa teman-teman semua selain nanti mungkin skenario pembelajaran di dalam pelatihan nantinya, tentunya kami juga menginginkan teman-teman memperkaya kembali substansi materi yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Saya yakin ini teman-teman penyusunnya ada dari PDLHK Bogor, PDLHK Samarinda, dan mungkin beberapa PDLHK yang lain. Saya minta mari bersama-sama tidak hanya sekedar jadwal, tidak hanya sekedar skenario, tapi kita melihat kedalaman substansi, dan kemudian melengkapi jika memang pada LMS itu bahan tayang, bahan video, kemudian material substansi yang lain masih kurang, maka dalam 2 hari ini marilah sama-sama kita penuhi. Memang 2 hari ini tidak akan cukup Bapak dan Ibu, dan saya yakin akan masih ada beberapa yang berbeda antara satu dan lain, tidak apa-apa. TOT ini adalah 25 JP ya Bu Gina ya. 10 JP ini akan kita lakukan dengan tatap muka, sinkronus, dan 15 ini adalah asinkronus, dan mungkin besok di hari kedua Bapak dan Ibu sebetulnya masih akan ketemu lagi di asinkronus gitu ya, secara informal gitu untuk bisa mematangkan dan kemudian pelatihan ini siap untuk dilaksanakan baik di Pusat Diklat maupun di BDLHK. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, saya menginginkan memang tahun ini sangat banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita bangun bersama, mulai dari kurikulumnya, mulai dari materialnya, substansinya, videonya, kemudian mungkin pembuatan modulnya sangat banyak. Kalau kita lihat lebih dari 20 pelatihan yang kita desain, belum lagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah emergensi, karena ini sesuai dengan arahan Ibu Menteri. Saat ini kami sampaikan Bapak dan Ibu, ini juga kita sedang menyiapkan, yang kemarin kita sampaikan juga ada beberapa pelatihan yang sifatnya sangat urgen begitu. Diambil contoh adalah MPA. Kita sudah mempunyai diklat teknik pengendalian kebakaran lahan dan hutan bagi MPA dengan 40 jam pelajaran. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini kita diminta mendesain, apakah mendesain ulang atau bagaimana, harus ada pendampingan, harus ada upaya untuk peningkatan unit produksi desa, harus ada upaya untuk bagaimana menambahkan pengetahuan terkait dengan kemitraan konservasi. Jadi
ini sangat beragam dan kemudian sasarannya tidak serta-merta masyarakat saja yang berada di kawasan, tetapi ada muatan teknis lain adalah untuk dalam tanda kutip ya, ini teman-teman kita yang masih melakukan, masyarakat yang masih melakukan kegiatan-kegiatan illegal logging, pembakaran dan lain-lain. Jadi memang dinamis sekali dan saya yakin juga untuk budidaya trigona, budidaya lebah trigona ini semula adalah budidaya lebah madu, kalau tidak salah. Ada budidaya lebah madu yang digagas oleh beberapa teman-teman di Balai, Kupang, dan Makassar, kalau saya tidak salah ya. Kemudian karena ini terkait dengan spesifikasi masing-masing balai, kemudian muncullah budidaya lebah trigona. Tetapi intinya saya menginginkan bahwa intinya adalah tidak hanya nanti setelah pelatihan ini selesai, tidak hanya terselenggaranya pelatihan, seperti disampaikan oleh Pak Kepala Badan, tetapi benar-benar kita bisa memberikan jaminan kepada peserta bahwa memang pengetahuan mereka bertambah, keterampilan mereka di dalam membudidayakan lebah madu bertambah, dan tentunya sikap mereka kepada lingkungan, kemudian kepada kelembagaan dan lain-lain ini juga bertambah. Dan saya titipkan Bu Ida Nurmayanti, Bu Widawati, dan teman-teman lain, kita titipkan bersama-sama, semoga 2 hari ini bisa menjadikan substansi material yang ada di LMS kita menjadi lebih baik dan lebih fleksibel, lebih praktis, lebih sederhana, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu, teman-teman semua, selamat belajar, sharing komunikasi, sharing transfer pengetahuan antara satu dan lain-lain, saya yakin ini luar biasa, dan mungkin nanti teman-teman yang di Samarinda yang hari ini sedang melaksanakan diklat budidaya lebah madu trigona, bisa juga bergabung pada beberapa jam terakhir, dan ini akan memperkuat LMS kita. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TOT budidaya lebah trigona SP tahun 2020 ini kita buka secara bersama-sama. Kita mohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan ini diridhoinya dan memberikan semangat bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih Bu Gina dan kawan-kawan, Pak Irfan dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan ini menjadikan salah satu amal ibadah kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menyampaikan arahannya serta telah membuka pelatihan ini secara resmi. Hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama arahan dari Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, resmi sudah TOT substansi pelatihan budidaya lebah trigona SP untuk kita mulai. Namun sebelumnya, marilah kita untuk foto bersama dengan mengangkat tangan 3 jari. Mohon Bapak Ibu, silakan kepada Bapak Ibu yang masih pakai masker bisa dibuka sebentar saja. Mohon ditahan selama 5 sesi. Oke, boleh Bapak Ibu senyum. Akan kita screen sebagai arsip. Oke, sesi pertama. Sesi kedua. Sesi ketiga. Keempat. Dan yang kelima. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya foto bersama, maka usai sudah acara pembukaan pelatihan ini. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam pembukaan pelatihan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, selamat mengikuti pelatihan jarak jauh. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Ida selaku PJA untuk memberikan pengarahan program. Kepada Ibu Ida kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iza. Sama Bu.
Sebentar. Maaf, screen saya kelihatan nggak ya? Maaf. Kelihatan tapi miring. Oh, miring. Sebentar. Kelihatan tapi miring. Miring. Bisa? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Udah ya? Oke ya. Miring lagi. Miring lagi, Bu. Kok miring? Kok miring sih? Waduh, bagaimana ini? Tadi sempat sudah baik. Udah bagus Coba, tadi ya? Iya, coba lagi aja, Bu. Bentar. Oke. Kebaca kok. Nah, itu bagus. Nah, ini Mantap, Bu bagus. Ida. Ini bagus. Ya. Oke, baik ya. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Pagi, Bu. Baik. Hari ini sebelumnya saya mohon maaf, sebetulnya saya tidak ingin mengajari dan sebagainya, tetapi kita ini belajar bersama. Saya akan mendampingi, saya dengan Bu Wido akan mendampingi Bapak dan Ibu di dalam TOT pelatihan budidaya lebah trigona ini. Kita akan selalu bersama-sama dari mulai tanggal 23 sampai dengan besok, tanggal 24 Juli 2020. Nah, jadi sekarang segala sesuatunya bahwa kalau kita akan menjadi pengajar, memang harus katanya ikut TOT dulu. Nah, kebetulan memang kami di Bogor ini memang akan melaksanakan pelatihan budidaya lebah trigona ini. Dan ternyata tidak hanya Bogor, jadi ini saya ceritanya dulu ya. Jadi ternyata tidak hanya Bogor, tetapi ada juga balai-balai lain seperti Makassar, Samarinda yang sudah melaksanakan, kemudian Pekanbaru, kalau nggak salah Siantar juga katanya, Kadipaten dan sebagainya. Artinya kurang lebih di 7 balai ini ya semua hampir akan melaksanakan pelatihan budidaya lebah trigona ini. Nah, kemudian tadi Bu Puji, Bu PLH bilang bahwa alhamdulillah di pelatihan budidaya lebah trigona ini terlihat ternyata bervariasi ya, artinya tidak didominasi oleh teman-teman PHPL, tetapi ada juga dari konservasi, dari DAS, kemudian dari perencanaan. Jadi ini memang terlihat multidisiplin. Nggak ada masalah, ya alhamdulillah, jadi kita memang bisa berbagi. Nah, kemudian untuk kurikulumnya, jadi tetap kita mengacu kepada kurikulum TOT substansi pelatihan teknis. Nah, tadi Bu Gina sudah melaporkan sebagai ketua pelaksana, jadi ada 4 mata pelatihan yang akan kita lakukan di 2 hari ini. Jadi ada orientasi program pelatihan, substansi materi pelatihan, kemudian metode pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir adalah pengenalan LMS pelatihan teknis. Nah, di dalam 4 mata pelatihan ini kita akan kemas, ya intinya sebetulnya bahwa kita bersama, ini sebagai Widya Iswara, kita akan menyamakan persepsi di dalam pelatihan untuk budidaya lebah trigona ini, apa sih yang harus kita lakukan?
gitu ya. Nah, untuk kurikulum, alhamdulillah kurikulum sudah ada. Jadi di kurikulum nomor 99 per 8 April itu sudah disahkan oleh Pak Kapus. Nah, kemudian untuk modul juga kami sudah siap gitu ya, tetapi nanti mungkin kita akan cermati kembali untuk modul, kemudian untuk bahan ajar, bahan tayang, video gitu, dan terutama skenario untuk pembelajaran plus soal-soal ya. Jadi kita coba, ini adalah alurnya nanti. Yang pertama masuk pada orientasi program pelatihan. Orientasi program pelatihan, di sini kita akan melaksanakan pembelajaran andragogi. Kita tahu yang namanya andragogi itu adalah orang-orang dewasa yang notabene, kan? Notabene artinya bukan diajarin, tetapi kita akan berbagi, akan sharing. Ya. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 23 dan 24 Juli. Kemudian aturan-aturan main tentu kita harus tetap lakukan. Jadi yang pertama, peserta ini harus mematuhi tata tertib yang telah kita sepakati. Ya, jadi kemarin dari admin itu sudah ada tata tertib kita, ya. Tetapi mungkin ada yang memang kadang kita bisa tidak penuhi. Contohnya misalnya kalau yang speaker mungkin yang kita mute, kita setuju-setuju saja. Jadi kalau untuk yang unmute nanti apabila ada teman-teman yang ingin ikut berbagi, ikut berdiskusi, silahkan. Tetapi untuk yang video, apakah memang kita harus terbuka semua atau tidak? Nah, ini juga memang kita harus sepakati bersama karena terus terang yang namanya sinyal ini kadang-kadang memang kita harus kita sering mendengar, oh saya terpental, oh saya tidak. Nah, itu ya. Jadi memang yang namanya sinyal ini juga kita harus perhatikan. Jadi mungkin ya sekarang kita berpikiran positif saja terhadap nanti peserta pelatihan ya, bahwa sebetulnya mereka itu mengikuti pembelajaran kita gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu kita harus awasi selama pembelajaran full gitu ya. Jadi mungkin ya kita berpikiran positif artinya gitu. Jadi mangga silahkan, apakah tata tertib itu memang harus yang namanya video full, dibuka terus, atau memang bolehlah sewaktu-waktu misalnya ditutup dan sebagainya. Ini kaitan karena memang masalah sinyal saja. Ya, tetapi kalau yang untuk suara, untuk sound, ya itu juga silahkan disepakati apakah memang tata tertib yang sudah dikeluarkan oleh admin itu memang akan kita patuhi atau tidak, nanti kita akan buka diskusi ya. Nah, kemudian peserta yang selanjutnya, peserta ini harus mengikuti semua materi pelatihan. Jadi, di 4 materi pelatihan itu tentunya kami berharap Bapak dan Ibu tetap mengikuti semua materi pelatihan. Yang terakhir, peserta nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian, nah, satu-satu mungkin ya, ini nanti akan ke alur. Kita sepakati dulu untuk tata tertib. Kami persilahkan kita diskusikan, apakah memang, artinya disepakati di awal dulu, apakah memang tata tertib ini kita mengacu kepada tata tertib yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara. Kami minta masukannya, kami persilahkan kepada teman-teman. Untuk tata tertib, mana yang harus kita sepakati? Ada masukan? Apakah tetap kita setuju dengan tata tertib yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara, bahwa semua harus untuk sound kita di mute, kemudian untuk video kita di open. Ada masukan? Kita rasanya beda. Ya, kalau lihat dari tata tertib memang demikian yang sudah dikeluarkan oleh panitia, kita patuhi sementara yang itu dulu deh. Kemudian nggak tahu teman-teman bagaimana. Iya, karena kita menyangkut sinyal biasanya. Bagaimana teman-teman yang lain? Terima kasih Bu Wi. Ada masukan untuk teman-teman yang lain? Artinya ini harus kita sepakati ya untuk 2 hari ke depan. Ibu, mohon maaf Bu. Mungkin Mbak Yanti. Ya, yang dibuka yang slide yang ininya Bu, yang tata tertib isinya apa? Saya harus supaya paham.
Oh, tata tertibnya ada di ini ya, ada di WA. Saya nggak. Di WA, Bu. WA TOT. Sebentar. Kan Iya, share iya. screen ini, yang nomor 1 ini. Apakah di bawah ada tata tertib gitu, supaya kita bisa gunakan. Oke, Kalau yang oke. share screen ini kan peserta mematuhi tata tertib yang telah disepakati, ya patuh aja gitu. Oh gitu, oke, baik Mbak Yanti. Nah, artinya begini, kita sepakat dengan tata tertib yang sudah dikeluarkan oleh admin, oleh penyelenggara. Atau perlu dibacakan kembali ya? Oke. Duit bisa dibacakan? Oh ini dia, saya ketemu ya. Baik, jadi tata tertib yang sudah diberikan oleh penyelenggara, waktu on time untuk masuk kelasnya, kemudian untuk ID menuliskan contoh sari peserta. Untuk absensi silahkan mengisi absensi, pakaian rapi, dan yang terakhir, nah ini yang ini, handphone atau laptop, peserta mematikan mikrofon, artinya di mute, kemudian kamera, HP maupun laptop dalam keadaan on, dan yang terakhir adalah dilarang merekam. Jadi saya mungkin menyoroti hanya yang di bagian itu. Apakah memang kita sepakat untuk kamera atau untuk videonya itu apakah mau on atau bisa saja tidak ini, artinya kita berpikiran positif. Saya yakin teman-teman sebetulnya ada di tempat. Bagaimana? Kita tetap dengan aturan yang ada diberikan oleh penyelenggara? Siap. Oke, kalau gitu baik, diketok ya. Baik, jadi kita aturan tetap menggunakan yang ada di apa yang diberikan oleh penyelenggara. Untuk selanjutnya, Bu Ida. iya, ya Mas Budi. Ida, bisa bertanya? Ya Mas Budi, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya mohon maaf nih, lagi di jalan menuju ke kantor juga. Iya. Ada ya, yang ingin saya tanyakan itu videonya, Pak. Karena menurut saya, kalau memang kita kan sudah daftar, kan nggak mungkin, dan kita butuh ilmunya. Iya. Jadi saya lebih condong kalau memang signalnya mulai agak sedikit error, sebaiknya kita kurangi, tapi dengan durasi harus berapa menit nanti muncul lagi gitu. Itu bisa diatur. Okay. Jadi contohnya mungkin setengah 15 menit atau 30 menit, tapi dia harus kembali pada saat dalam materi itu. Minimal di dalam satu materi itu kalau hanya 45 menit, dia hanya bisa mematikan videonya 15 menit. Ya, setelah itu kembali. 15 ya. Okay. Ini menurut saya pribadi ya. Iya. Karena untuk menjaga signal, karena ini sekarang ini bukan hanya kita, tetapi semua sekolah itu juga pakai, dan itu akan mengganggu. Saya nggak tahu kalau di Jakarta mungkin paling hebat lah, tapi kami yang di daerah ini juga bermasalah betul. Iya, ini betul. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mas Budi. Ada lagi, Mas Cahyo? Enggak Bu, saya tulis di chat aja Bu. Oke. Ya memang saya setuju sih beberapa kalau memang secara kasuistis ada masalah sinyal biasanya memang gitu. Off videonya terus on lagi. Iya. Saya komen di chat aja Bu. Oke, baik. Iya. Jadi artinya kita sepakat ya bahwa untuk yang video atau kamera, artinya kita di pelatihan ini mungkin kita tidak terlalu saklek harus on selama pembelajaran dari pagi sampai siang, tetapi mungkin bisa saja sewaktu-waktu bisa dimatikan. Dan kita berpikiran positif bahwa teman-teman memang ada di depan kamera atau laptop tersebut, ya. Jadi sepakat seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, sepakat Bu, sepakat. Iya, siapa? Oh ya, Kadipaten. Siapa? Sepakat. Ya. Apakah kita akan memakai aturan dari LAN berarti sehari itu 3 JPL sinkronus, atau kita seperti kemarin itu kita hajar terus sampai belum masuk ini Pak Imam. Oh gitu. Belum. Iya, ini baru masalah untuk ini dulu. Belum masuk ya. Tapi nanti kita akan masuk ke situ. Terima kasih Pak Imam udah ngingetin. Baik. Udah ya. Jadi artinya untuk kamera atau untuk video kita agak fleksibel ya. Jadi tidak, karena jujur saja memang ini rumpin aja kadang-kadang kami juga agak-agak
Ya, kadang suka drop dan sebagainya, jadi mohon maaf kalau memang nanti harus ditutup dan sebagainya. Ya, oke, sepakat ya. Baik. Terima kasih. Untuk yang kedua, ini adalah alur pelatihan. Iya, Mbak Eta. Mbak Yanti, oke. Enggak, ini kan ajang pembelajaran. Iya, betul. Dan juga pada saat memfasilitasi pelatihan. Yang mic harus dimatikan. Ya. Nah, itu Mbak Yanti suaranya nggak jelas, Mbak Yanti. Ya. Suaranya nggak, ya, oke, pas. Ya, mungkin sinyal. Nah, ini kan ajang pembelajaran juga bagi kita pada saat memfasilitasi. Ya. Nah, untuk tata tertib yang mic harus dimatikan, itu lemah. Kayak saya gini kan, mic dimatikan, tahu-tahu saya bisa ngidupkan. Ya, itu mungkin harusnya tugasnya co-host. Iya, ya. Betul. Admin itu matikan semua. Pas giliran ada diskusi kan, baru dia yang kan. Iya. Kalau kayak lemah itu. Ya. Iya. Itulah makanya terima kasih Mbak Yanti. Artinya memang kalau kita pembelajaran jarak jauh ini banyak yang memang harus kita agak fleksibel gitu ya. Jadi ini admin, saya sendiri nggak tahu nih Mbak Yanti admin, tolong juga dibantu saya, ada co-hostnya. Jadi untuk suara mungkin kita sepakat untuk di-mute ya, suara. Minta tolong ke admin dan co-host. Kemudian video tadi ya, karena ini masalah jaringan. Terima kasih. Baik, kita lanjut untuk yang alur sekarang. Alur pelatihan ini akan kita mengacu kepada kurikulum SK99 ini pertanggal 8 April 2020. Alhamdulillah, jadi kurikulumnya ini sudah keluar, ya sudah ada, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkannya, karena katanya sudah dikirim ke SPKD di balai-balai. Kemudian nanti di alur ini kita akan mencermati juga ada modul. Alhamdulillah ini modul juga sudah selesai, ada 4 mata pelatihan ya. Ini modul ini sharing dari Bogor, Samarinda, Makassar dan juga Kadipaten. Nanti ini modul ini juga kita akan cermati. Kemudian nanti ada paparan materi pelatihan. Jadi ini adalah materi-materi yang akan kita berikan. Di alurnya nanti ini ada modul, ada bahan ajar, ada bahan tayang, ada video. Nah, ini akan kita cermati, kemudian juga kita akan diskusikan. Plus nanti adalah juga selain bahan-bahan atau dokumen, kalau menurut Kabadan, dokumen itu juga nanti kita akan merencanakan skenario pembelajarannya seperti apa, kemudian juga akan menyusun soal. Sehingga kita nanti akan memiliki banyak soal yang kayak dengan banyak soal. Jadi ini alur pelatihan. Kemudian nanti juga ada penugasan-penugasan yang harus dilakukan oleh peserta itu seperti apa. Jadi memang di sini kita akan melakukan suatu rancangan pembelajaran itu seperti apa. Yang ketiga ini nanti penugasan. Nah, karena nanti kita akan bersama-sama mencermati atau menyusun rancangan pembelajaran ini, kita akan bagi di dalam 2 kelompok. Ya, jadi ada 2 kelompok besar, nanti kami yang akan membagi kelompoknya. Kemudian di kelompok itu nanti kita akan mendiskusikan bagaimana rancangan pembelajaran untuk pelatihan Trigona ini. Jadi tadi saya katakan ada modul, ada bahan ajar, ada bahan tayang, ada video, dan juga soal. Itu kita akan soal kita akan menyusun, kemudian kalau yang modul, bahan ajar, bahan tayang itu memang kita akan cermati bersama. Untuk soal, untuk memudahkan karena nanti akan masuk di LMS, kita gunakan adalah multiple choice saja dengan 5 option. Nah, selesai di dalam penugasan nanti, Bapak dan Ibu sudah menyusun. Kami berharap di hari berikutnya ini untuk besok, jadi Bapak dan Ibu bisa mempresentasikannya sehingga teman-teman semua bisa memahami apa sih usulan dari rancangan untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 bagaimana. Nah, sehingga nanti kita akan gabungkan, oh bagusnya nanti seperti ini. Jadi kita akan kompilasi di kelompok 1 dan kelompok 2 bersama.
Ini nanti yang akan kita pegang pada saat kita akan melaksanakan pelatihan budidaya trigona ini. Nah, hasil dari kelompok masing-masing kelompok itu nanti akan diupload di LMS, tugasnya cukup dengan satu saja, jadi kelompok satu nanti siapa yang akan mengupload tugasnya, kelompok 2 siapa, tidak harus misalnya dari kelompok 1 kurang lebih tadi 33 berarti sekitar 15-16 orang ya, tidak harus semua mengupload, tapi kalau memang ingin mencoba bagaimana mengupload tugas, silakan saja, tetapi kalau dari kelompok itu sudah ada satu yang mengupload, cukup satu saja. Nah, kemudian setelah selesai upload tugas semua, Bapak dan Ibu nanti bisa mengunduh untuk sertifikatnya. Jadi itu yang nanti akan kita lakukan selama 2 hari ke depan, hari ini dan juga besok. Nah, kemudian yang pertanyaan Pak Imam, mungkin nanti kita akan masuk ke dalam materi substansi pelatihan. Jadi sabar-sabar ya Pak Imam ya, nah, untuk menunggu. Baik, untuk alur pelatihan selama 2 hari ini, barangkali ada yang kita bisa diskusikan, kami persilahkan. Minta tolong kepada admin, ini sudah di-unmute atau belum? Saya soalnya tidak terlihat. Ada yang bisa kita diskusikan? Atau ada yang mau menanyakan? Tanya Bu Ida. Iya, siapa ya? Pak Ian, Pak Ian. Oke, Pak Ian. Silakan Pak Ian. Ini mah berarti kita setengah workshop ya? TOT workshop sebenarnya ya? Iya. Memang sebetulnya workshop. Workshop, bukan TOT ini. Tapi kurikulumnya sudah ada kok TOT. Oh iya. Ya, makasih Bu. Ini masih sekedar masukan saja. Iya, baik silakan. Ya, makasih Bu. Oh, itu aja Pak Ian ya? Iya Bu, iya Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lainnya? Memang kalau melihat di jadwal yang telah di-share, Bapak dan Ibu, di situ memang terjadwal sampai dengan pukul 9, kalau nggak salah ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi memang harus kita belajar asinkronus itu sampai dengan pukul 9, kemudian baru selesai nanti besok itu penutupan sekitar jam 3. Ya, ini juga pengalaman yang kemarin-kemarin, TOT yang kemarin-kemarin, ini mohon maaf sekali kita kena lagi di hari Jumat, ya di hari Jumat. Kita tahu untuk teman-teman Muslim hari Jumat itu dan wilayahnya itu waktunya itu kan tidak hanya barat, tetapi juga ada yang tengah. Kalau timur rasanya nggak ada ya, ada yang tengah sehingga mungkin ini juga kita harus sepakati juga, ya. Jadi di hari Jumat itu mungkin bisa kita kalau di jadwal kan jam 11.45 kalau nggak salah ya 11.45, tapi teman-teman di tengah 11.45-nya teman-teman kan berarti sudah sholat Jumat. Jadi ini juga mungkin kita harus ya sedikit memang agak fleksibel ya di dalam nanti presentasi. Jadi di hari Jumat nanti kita akan lakukan presentasi dari hasil kelompok nanti paparan dari masing-masing kelompok. Itu mungkin untuk alur pelatihan kita selama 2 hari ini dan besok. Ada masukan Bapak dan Ibu? Atau cukup dengan keterangan yang telah kami berikan? Boleh tanya, Bu? Iya, dengan siapa? Bu Andriani, Bu. Oh, Bu Andriani. Oke, Bu Andriani, ya. Silakan. Ini kan saya lihat Ibu membagi menjadi 2 kelompok. Iya. Nantinya. Terus ada bahan ajar, bahan tayang, video, dan seterusnya. Apakah semua mata pelajaran yang 4 atau 3 tadi? 4 ya? Iya. Apakah 4-4-nya, Bu? Misalnya dicermati, terus dibikin skenario pembelajarannya seperti itu kira-kira, Bu? Iya, terima kasih Bu Andriani. Ya. Jadi di kelompok itu karena kita ada 4, nanti kelompoknya hanya dapat 2-2 saja. Jadi satu kelompok, misalnya kelompok 1
mencermati di mata pelatihan biologi dengan peralatan, kemudian koloni dengan pemanenan ya urut, atau kalau tidak bagaimana Bu Wit, atau tetap saja misalnya biologi dengan dengan pemanenan itu nanti dengan saya, kemudian yang peralatan dengan koloni dengan Bu Wit gitu ya Bu ya, Bu Wido. Oh, mangga aja, ya, jadi biar agak nyambung. Nanti seperti itu Bu Andriani, tidak semua empat-empatnya karena kita juga keterbatasan ya, jadi memang nanti di kelompok 1 itu nanti dengan saya itu mencermati yang biologi dan pemanenan, kemudian di kelompok 2 dengan Bu Wido itu yang peralatan dan koloni. Itu ya Bu Andriani ya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih teman-teman. Kita masuk sekarang kepada yang metode pembelajaran jarak jauh. Ini Pak Ervan. Ya, jadi kita akan dengarkan informasi dari Pak Ervan untuk masalah LMS. Ya, jadi Bu Wido jangan takut, LMS-nya sebetulnya Pak Ervan. Baik, Pak Ervan. Pak Ervan sudah ada di grup? Tidak bisa. Oh iya gitu. Pak Ervan. Keluar. Bu Ida, rupanya ya. Pak Ervan tidak bisa bergabung pagi hari ini, barusan dengan Pak Kabadan. Jadi di skip dulu jadwalnya, insya Allah di sesi siang, sebelum makan siang. Sebelum makan siang, oke, berarti kita lanjut ya. Oke, Bu Gina, makasih. Sebentar, tadi ditutup. Baik, jadi kita kembali. Ini untuk Pak Ervan, kita skip. Saya pikir pagi, ya biasanya mintanya pagi. Jadi nanti untuk yang Pak Ervan siang. Nah, sekarang kita masuk kepada yang materi pelatihan. Jadi, nah, di materi pelatihan, ini di kurikulum, ini ada, di kurikulum ini ada 5 mata pelatihan, jadi ada overview, ada biologi, ada peralatan, ada pengelolaan koloni, dan terakhir adalah pemanenan. Kemudian, semua ini di 5 materi pelatihan ini, di 5 mata pelatihan ini ada 30 jam pelajaran yang terbagi menjadi 12 untuk teori dan 18 untuk praktek. Nah, ini tadi Pak Imam sudah menanyakan bagaimana ini proporsi untuk sinkronus dan asinkronusnya. Tetapi sebelumnya kami juga mohon maaf ini ya, kami mohon maaf di TOT yang pelatihan teknis ini, yang substansi, tadi sudah dikatakan atau kita juga sudah melihat kurikulumnya bahwa TOT ini ada 25 jam pelajaran. Artinya ketika kita mau merancang atau membuat skenario di 25 jam pelajaran, kemudian kita mengikuti aturan, jelas 2 hari itu tidak mencukupi. Jadi lebih leluasa sebetulnya harusnya 3 hari. Nah, sehingga ini mohon maaf sekali, ini kami merencanakan, men-set gitu ya, yang jadwal yang terlampir di Bapak dan Ibu, ini belum mengikuti aturan yang ada. Jadi di situ tertulis harusnya di aturan SE-nya LAN, ya itu SE LAN juga sudah kami share di LMS ada, bahwa di dalam 1 hari harusnya memang untuk sinkronusnya adalah 3 JP saja. Sisanya jadi ada untuk dilaksanakan di esok harinya. Nah, jadi untuk yang kurikulum ini, yang TOT ini mohon maaf sekali kami belum mengikuti aturan yang ada. Tetapi dengan pembelajaran yang ada itu, kita secara perlahan, yuk kita sama-sama untuk mengikuti aturan yang sudah
diwajibkan oleh LAN dan juga diperkuat oleh Perkabadan kita, LHK. Nah, sehingga ketika kita melihat daftar mata pelatihan yang 5 dengan 30 JP, ini kita bisa laksanakan di 4 hari kerja. Ya, jadi bisa dilaksanakan 4 hari kerja sehingga memang agak leluasa. Nah, waktunya. Jadi dalam 1 hari kita menggunakan tetap dengan sinkronusnya adalah 3 JP. Ya, tapi nanti mungkin kami juga ingin bagaimana rencana Bapak dan Ibu tadi ya untuk tugas. Nah, ini aturannya. Kebetulan sekali kemarin di hari Senin, saya mengikuti Senin apa Selasa ya, Selasa kalau nggak salah, ini saya mengikuti webinar dari LAN. Jadi ini Pak Kapus, Pak Hari, ini juga mengingatkan terus ini di SE LAN Go 3 tahun 2020 bahwa memang ada 2 metode dan di dalam 1 hari itu menggunakan 3 JP tersebut. Jadi tadi pertanyaan Pak Imam ini sudah kami jawab. Jadi kita berusaha untuk sesuai aturan sehingga nanti di pelatihan Trigona ini kita menggunakan 1 hari sinkronusnya adalah 3 JP. Ya. Nah, di sini jadi menurut Pak Hari untuk metode di jarak jauh itu ada 2, ada sinkronus dan juga ada asinkronus. Saya yakin ini teman-teman sudah betul-betul memahaminya. Nah, kemudian kalau begitu, ya. Kita semua nol Nah, ini orang mendadak ini. Kalau begitu kita sudah sepakat bahwa kita berusaha di dalam pelatihan yang nanti Bapak dan Ibu akan laksanakan, kita mencoba dengan aturan-aturan dari LAN dan juga Perkabadan, yaitu dalam 1 hari kita menggunakan 3 JP saja. Ini juga kami melihat pengalaman yang telah dilaksanakan, ini mohon maaf sebelumnya, pengalaman yang telah dilaksanakan di Samarinda. Ada teman-teman Samarinda, halo. Mbak Yanti mungkin ya. Mbak Yanti dengan siapa teman-temannya? Saya nggak melihat ininya. Jadi mohon maaf, bukan salah atau tidak. Samarinda, Pak, katanya tadi Bu Puji bilang yang pesertanya yang lain makan bergabung siang. Oh, siang, oke. Ya, karena ini lagi menyelesaikan yang itu. Ya, terakhir ya hari ini ya Bu ya. Baik. Jadi tapi kita mendapatkan pengalaman memang Samarinda memang telah melaksanakan di hari Senin kemarin. Sebetulnya ini cerita dulu ya. Sebetulnya kami pun Bogor waktu itu memang akan dilaksanakan per 15 Juni. Jadi memang awalnya memang Bogor akan pertama kali melaksanakan Trigona ini, tetapi karena ada kesibukan-kesibukan, kalau tidak salah masih ada 6 angkatan yang PSKL, sehingga kita memang yang di kami itu langsung di-drop. Nggak ada masalah, kemudian Samarinda mendahului, juga nggak ada masalah. Nah, kemudian kurikulum yang telah kita susun, dan juga sudah disahkan oleh Pak Kapus, itu kami sasarannya itu tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk PNS dan juga masyarakat, sehingga memang satu kurikulum ini itu bisa dilaksanakan oleh dua ini ya, jadi oleh masyarakat dan juga oleh PNS. Kebetulan memang yang Mas Samarinda itu sasarannya adalah untuk pegawai. Sementara kalau di kami nanti di Bogor itu sasarannya adalah masyarakat. Sebetulnya ini agak berbeda memang, akan ya jauh berbeda bagaimana pegawai dengan masyarakat. Tetapi ya kita yakinlah untuk masyarakat juga, apalagi memang kalau mereka adalah petani yang sudah petani Trigona, paling tidak mereka sudah bisa mengikuti ya teori-teorinya saja mungkin yang belum, tetapi untuk pelaksanaannya jelas mereka pasti lebih tahu dibandingkan mungkin kita-kita yang masih hanya belajar dari teori dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan 5, sebetulnya 4 ya, kalau ini kan hanya alur saja, 4 mata pelatihan ini bisa dipahami oleh peserta pelatihan nanti Trigona. Nah, kita menyoroti kembali yang Samarinda, ini mohon maaf,
Jadi kalau Samarinda yang kami lihat di jadwal yang sudah dilaksanakan, ini memang 1 hari full untuk sinkronus semua, gitu ya. Walaupun memang diselingi dengan ada asinkronus. Kalau tidak salah 1 hari itu kena 5 JP, masing-masing 5 JP, kemudian dihabiskan di hari Senin dan Selasa, itu ada sinkronus semua, ya diselingi dengan asinkronus, tetapi di hari Rabu dan Kamis full asinkronus. Nah, sehingga kalau melihat di jadwalnya Samarinda, ini sepertinya memang sama ketika kita melaksanakan pembelajaran klasikal, gitu. Ya, jadi secara klasikal biasanya kan memang kita teori dulu di awal, kemudian di akhir baru kita melaksanakan praktek. Nah, mungkin itu sebagai pembelajaran bagi kita. Nah, untuk nanti ke depan, mungkin teman-teman kalau bisa kita mengacu kepada tadi ya, LAN dan Perkabadan, tetap saja kita menggunakan ada sinkronus dalam 1 hari hanya 3 JP, kemudian untuk sisanya, kalau memang ada sisa JP dari contoh ini ya, seperti koloni ini kan 3, kalau memang di awal sudah ada dari peralatan misalnya, nah ini kita pecah. Jadi 1 saja, sisanya yang 2 mungkin di lain hari. Ya. Nah, itu jadi kita mencobalah untuk mengikuti alur yang aturan yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian itu untuk masalah jadwal. Sebetulnya karena kami Bogor juga sudah akan melaksanakan pelatihan ini, saya sudah mencoba, tetapi nanti mungkin dibukanya nanti saja belakangan ya, karena juga kami menginginkan skenario dari teman-teman itu sendiri nanti seperti apa sih bagusnya gitu ya, skenario untuk pembelajaran. Nah, kemudian sampai sini untuk masalah skenario, ada yang bisa kita diskusikan? Untuk jadwal ya, ada yang bisa kita diskusikan? Mungkin untuk skenario nanti dibahasnya sekaligus saja Bu Ida di yang pengelompokan itu skenario. Oh iya, itu nanti ya Bu. Iya. Mungkin sementara ya, sementara untuk yang jadwal atau mungkin ada yang ya belum setuju, misalnya kita menggunakan sinkronus di 1 hari. Kita diskusikan dulu. Silakan Bapak dan Ibu. Setuju, Bu. Setuju. Mas Cahyo, terima kasih Mas Cahyo. Karena memang kalau 30 JP, kita menggunakan 4 hari memang agak-agak leluasa ya, tidak terlalu. Tetapi kalau 30 JP kita gunakan 3 hari, ini agak-agak susah kalau kita membuat jadwal sinkronusnya itu harus 1 hari 3 JP. Sudah sepakat? Yang lain ada masukan? Cukup? Nah, kalau cukup kita lanjutkan, kemudian itu baru di masalah jadwalnya. Nah, kemudian untuk sasaran-sasaran kita, kalau begitu yang namanya praktek ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka cukup dengan penugasan sementara di tujuan dari pelatihan ini ketika kita berbicara biologi mungkin kita tahu ya cukup dia menjelaskan, cukup dia tahu gitu ya mana yang namanya ratu lebah dan sebagainya. Kemudian yang peralatan ini sebetulnya kita menginginkan bahwa dia bisa membuat, dia bisa melakukan. Kemudian yang koloni juga sama, dia melakukan pengelolaannya, dia bisa mengelola koloni. Yang terakhir, dia bisa memanen, sampai memanen. Apakah ini bisa dilakukan dalam waktu 4 hari? Ya kan? Sepertinya kan tidak masuk akal. Ini yang memang beban bagi kita. Ya, kalau jarak jauh itu kan rasanya mungkin hanya pengetahuan saja, tetapi di kurikulumnya ini sudah ke keterampilan. Nah, kalau gitu, apa yang harus kita lakukan dengan tujuan-tujuan dari pembelajaran ini sendiri adalah yaitu tadi ya, peralatan dia harus bisa membuat setup. Kemudian koloni ini dia harus bisa mengelola koloni, bagaimana memisahkan dan sebagainya.
pemanenan, bagaimana dia bisa memanen kan gitu, ya, memanen bahkan sampai dengan memasarkan kan seperti itu, ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita merancang ya skenarionya ini sampai sebetulnya mereka bisa melakukan ini semua, kurang lebih sebetulnya yang 3, 4, 5 ini untuk mata pelatihan ini. Ya, nah kalau gitu, apa yang harus dilakukan oleh peserta dengan waktu yang hanya 4 hari ini? Ada yang bisa jawab? Enggak, silahkan Bapak dan Ibu. Ingat ya, ini berarti larinya sebetulnya ke keterampilan gitu, ke keterampilan. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa bantu? Boleh komen, Bu? Iya, silahkan Mas Cahyo. Iya, terima kasih ya berbagi iya. sharing aja ya kali ya. Dengan cuka. Kemarin, iya. Ya, betul ya, cuka itu. Perdebatannya juga sama Bu waktu pelaksanaan di kelas substantif. Iya. Waktu itu kan di cuka juga JPL-nya sekitar itu. Nah, kemudian ada beberapa alternatif gitu ya, yang bisa disarankan oleh teman-teman untuk diklat substansinya. Alternatif pertama adalah di level keterampilan itu memang pada saat praktik mereka membuat ditugasi secara kelompok gitu atau perorangan lihat situasi membuat video, Bu. Membuat video, misalnya ini kan membuat video, misalnya kan ada praktik 3JP, peralatan 3JP, koloni dan seterusnya itu. Mereka membuat misalnya ada peralatan, dibikin video terus diterangkan. Ini untuk budidaya lebah alatnya menggunakan stem dan seterusnya. Nah, itu alternatif pertama. Kemudian termasuk pemanenan, dia melakukan pemanenan, kemudian dibuat video. Nah, alternatif kedua itu agak turun grade-nya adalah submit mengumpulkan foto-foto. Oh jadi ya, berarti fotonya ya. Biologi dan perilaku lebah triguna, misalnya ya foto lebah betina, lebah jantan, ratu lebah, lebah pekerja. Terus foto itu dia beri keterangan, misalnya 5-10 halaman, terus dia upload di LMS atau dia kumpulkan ke pengajar. Ya, kemarin tuh diskusinya begitu. Silakan dieksplor untuk yang lebah triguna ini. Terima kasih, Bu Ida. Iya, terima kasih Mas Cahyo. Ada masukan yang lain? Karena memang kalau yang namanya pelatihan teknis ini agak-agak susah ya. Waktunya sebentar, kemudian kita harus jarak jauh, tetapi paling tidak minimal memang sasaran bisa tercapai ya. Karena memang ini kan peralatan, harus bisa mengelola, harus bisa membuat peralatan, harus bisa memanen dan sebagainya. Ini seperti apa, keterampilan seperti apa? Iya, Bu Wid atau siapa dulu? Siapa mau tadi? Menambahkan ini. Oh iya, Bu Widow, silakan menambahkan. Memang kalau begini caranya di panitia seleksi peserta harus sudah memberitahukan kepada calon peserta lokasi di mana yang bisa mereka itu ya berkelompok, mungkin berdekatan atau gimana, sehingga mempersiapkan yang harus dibuat pada seperti ini. Contoh, misalnya peralatan harus membuat kotak stuk dan sebagainya. Itu diberitahukan di awal surat panggilan itu harus diberitahukan, sehingga pada waktu dia membuat video itu sudah ada, sehingga siapa yang membuat, kemudian yang menyoting dan sebagainya sudah ada, termasuk yang mungkin pemanenan, kemudian pengelolaan koloni, pembelahan, pemindahan koloni dan sebagainya. Itu mereka harus diberitahukan sebelum masuk ke LMS ini. Ya, mungkin perlu kalau seandainya pembukaan itu hari Senin, seandainya memahami LMS itu dari Jumat, kemudian sekalian memberitahukan ini si program panitia itu harus jelas. Memberitahukan, karena tujuan kita dari 3 mata pelatihan ini harus bisa melakukan. Itu yang harus kita keterampilan. Mau dikirim video atau apa itu harus dilakukan. Itu kalau bisa kelompok ya kelompok, kalau enggak dia jauh dengan temannya ya mandiri berarti. Dia sendiri. Begitu. Terima kasih, itu aja. Iya, terima kasih Bu Widow. Ada tadi siapa? Ada lagi? Bu. Iya. Silakan Pak Nofri.
Iya, ini betul biar diskusi. Jadi Iya, berarti kita diskusi dengan, saja. jadi dengan 3 materi yang MP3 dan sampai MP5 ini memang panitia kayaknya atau dari SSED harus SPKD harus SPKD. lebih ya SPKD harus lebih selektif dalam mencari Pemilihan, peserta. ya, pemilihan peserta. Karena mau tidak mau mereka paling tidak seperti yang Bu Wida bilang berkelompok atau perorangan, mau tidak mau mereka harus sudah punya atau tetangga atau siapanya yang punya koloni. Kalau mereka nggak punya, tentu mereka nggak bisa untuk mempraktekkan apa yang harus kita dituntut dari kursil itu, mereka harus melakukan. Ini memang, tapi kalau untuk masyarakat saya pikir masih bisa. Tapi kalau untuk yang masih bisa lah di ini. Tapi kalau untuk yang nanti untuk operator, untuk ASN, itu agak repot. Kalau pelaksanaannya nanti harus karena tuntutan kursilnya seperti itu. Jadi mungkin memang kerja kerasnya ada di tim panitia atau SPKD, bahwa seperti Bu Wido bilang tadi, di dalam pemanggilan atau di dalam harus ada paling tidak koloni atau apanya gitu. Jadi mereka bisa memvideokan itu. Mungkin itu, Bu. Iya, baik. Baik. Terima kasih Pak Nofri ya. Jadi masukannya juga banyak, tadi ada Mas Cahyo juga. Jadi memang betul ya. Jadi skenario yang kami rencanakan itu memang kalau bisa, memang ini kembali lagi ke SPKD. Kalau bisa pada saat pemanggilan peserta itu memang peserta yang betul-betul tertarik atau bahkan mungkin memang dia sebagai petani lebah untuk masyarakat, atau yang pegawai juga memang ada ketertarikan. Karena kan pegawai juga Pak Nofri, jangan salah loh, Pak Ian itu juga pembudidaya itu tuh Pak Ian, ya. Kemudian Pak Asli gitu ya, Asli, Pak Ronaldi, iya ya. Artinya pegawai pun sebetulnya ada ketertarikan gitu ya, atau hobi dalam membudidayakan. Jadi yang namanya trigona sebetulnya memang tidak, jujur saja ya, saya kalau yang namanya lebah madu, yang apis, itu dideketin si apis saja saya sudah pahit gitu istilahnya kan, ya, karena takut disengat. Tetapi kalau trigona itu memang kan dia kan tidak menyengat ya, stainless steel ya, jadi memang dia tidak menyengat, artinya memang ya tidak terlalu berbahaya lah gitu ya, artinya tidak terlalu kita merasakan ketakutan gitu. Jujur saya pribadi di KHDTK juga ke trigona ini memang tidak terlalu, karena kalau orang sudah bilang itu rametuk ya Bu namanya ya, yang kecil-kecil gitu ya, tidak terlalu berbahaya. Maaf, Bu Fat Raisen tuh. Oh Bu Fat, oke. Ya. Oh iya. Maaf potong. Oke. Bu Fat, ada masukan? Iya, baik. Ya, terima silakan, kasih, Bu. Bu Fat. Oke. Terima kasih. Ini juga sharing terkait dengan kursil, karena kursilnya melakukan. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Cahyo sebagai sharing pengalaman waktu kami TOT Cuka Kayu. Baik, karena ini tadi juga setuju dengan yang disampaikan Pak Nofri ya, bahwa memang diidentifikasi peserta, artinya saya belum tahu nih sudah tingkat sejauh mana gitu ya, apakah sudah tinggal pemanggilan atau masih mengidentifikasi. Jadi mungkin Kupang kapan Mbak Fat? Kami sebagai trigona belum Bu, mungkin tahun depan kalau iya, masih gabung dulu. Iya. Jadi kalau untuk identifikasi pesertanya kan mungkin ada yang pemula, mungkin tadi tuh ada yang mau tertarik, mungkin bisa dibuka peluang karena kan dia bisa membeli kan, mungkin di Jawa lebih murah mendapatkan koloni lepisit dan sekarang lewat Tokped juga banyak Bu. Iya, di Shopee itu banyak, di itu juga 150-an sudah dapat 90-an. Jadi mungkin ada yang tertarik, kemudian ada yang pemula dan ada yang sudah melakukan, mungkin itu bisa diklasifikasi. Kemudian untuk outputnya kan mereka akan melakukan di biologi juga ada prakteknya Bu ya, walaupun menjelaskan ada prakteknya. Karena dia harus mengenal. Jadi artinya harus mengenal mana kemudian di peralatan yang membutuhkan waktu itu kan di peralatan itu kan dia harus membuat. Itu untuk membuat itu kan pasti kalau hanya buat satu stub saja itu hitungan jam sudah jadi ya. Anggap 1 hari itu buat video selesai. Kalau dia untuk pengelolaan koloni itu memang membutuhkan waktu. Tapi kalau dia sudah punya koloni mungkin nanti misalnya dia membuat dia memecah saja, itu mungkin sudah masuk dalam dianggap sudah melakukan. Jadi kan misalnya apakah
pengelolaan ataupun pemecahan ataupun dia memelihara sampai siap panen, itu sudah bisa dibuatkan video, itu bisa dianggap dia sudah bisa melakukan. Kemudian pemanenan otomatis berarti dia sudah ini yang mungkin yang tadi sudah punya budidaya, kemudian nanti dia bisa buat pemanenan gitu kan, berarti untuk pemanenan hitungan hari. Cuma untuk yang belum sampai dengan nanti mereka membuat itu, kalau membutuhkan waktu, nah nanti di sertifikatnya tuh Bu, untuk pemberian sertifikat itu tidak diberikan setelah dia mengisi lembar evaluasi. Jadi kita kasih jeda waktu Bu. Mungkin kalau kami dibuka kemarin itu ada usulan mungkin kita kasih waktu 30 hari kah di hari kerja. Jadi ketika dia sudah mengupload kita kasih waktu 30 1 bulan gitu ya misalnya. Nah, setelah dia mungkin upaya membeli atau dia di dalam pengelolaan ataupun sampai dia pemanen, dia menunggu jadwal panen, walaupun panennya sedikit tapi dia sudah melakukan pemanenan dengan sistem dia pakai tiris atau dia peras, yang penting dia bisa panen kemudian sampai pengemasan, itu dianggap dia sudah bisa melakukan memenuhi output dari silabus. Nah, itu setelah mereka mengupload, kemudian baru sertifikatnya dibuka oleh admin. Jadi ada jeda waktu 30 hari, Mbak. Iya, jadi ada jeda waktu dia melakukan praktek itu, kita kasih waktu setelah diklat ditutup, itu dia kapan dia mengirimkan tugasnya, itu baru sertifikatnya diberikan, karena kan tingkatnya keterampilan. Jadi tidak sama semuanya, bisa mungkin yang sudah punya koloni, mungkin pada saat dia bisa mengupload item pengenalan biologi, mungkin pada saat lebah itu mengeluarkan kotoran-kotoran itu dia videokan gitu kan, itu kan sebagai dengan dia sama itu kan berarti pekerja lagi melakukan pembersihan sarang gitu. Kemudian peralatan juga bisa cepat. Mungkin di pengelolaan koloni sama pemanenan itu mungkin butuh waktu. Dia mungkin kalau dia belum baru punya koloni, mungkin tadi seperti kata Pak Nopri kalau nggak salah, dia bisa atau Bu Wido, dia bisa ke tempat lain, kelompok lain yang punya koloni, dia videokan. Nah, ketika dia sudah memvideokan, dia upload, baru dianggap tugasnya sudah pencapaian keterampilan dari silabus sudah selesai, baru sertifikatnya dibuka oleh admin. Mungkin itu untuk masukan. Baik, terima kasih Mbak Fatmawati ya. Nah, sudah makin jelas ya Bapak dan Ibu ya, artinya nanti ini bisa menjadikan rancangan pembelajaran ya di kelompok masing-masing ini. Jadi memang betul ya, kami juga istilahnya kami juga memang yang namanya pelatihan teknis itu agak-agak sulit gitu ya, dengan rentang waktu yang hanya kecil, hanya 4 hari, 30 JP 4 hari, tetapi tuntutannya itu sampai mereka bisa di keterampilan, bukan pengetahuan gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi memang kami memang tadinya merencanakan kalau memang ada yang tadi ada seleksi untuk peserta ya, diklasifikasikan. Artinya tidak hanya teman-teman yang memang sudah membudidayakan atau teman-teman yang sudah punya gitu ya trigona, tapi mungkin teman-teman yang belum pun bisa ikut juga kita panggil untuk mengikuti pelatihan dari trigona ini. Nah, caranya mungkin kalau memang belum sampai tadi yang Bu Fat, kita bisa berkunjung gitu ya, bisa berkunjung ke tempat-tempat yang memang ada budidaya trigona tersebut. Nah, di situ kan kita bisa tadi, memang nanti outputnya kita menginginkan ada video, foto tadinya Mas Cahyo saya tidak tergambarkan ya, apakah foto gitu ya, tapi bagus juga ini masukannya, jadi nanti outputnya ada foto, ada video gitu ya, ininya penugasan untuk mereka. Nah, kemudian dalam bentuk kelompok mungkin nantinya mereka. Jadi nanti tidak perorangan, tapi sebetulnya kalau di kurikulum harusnya kan memang perorangan, sehingga nanti teman-teman ini bisa membagi lagi, meng-share hasil dari pelatihan ini gitu. Ya. Jadi tapi untuk sementara mungkin kita akan lakukan nanti di rencana pembelajarannya nanti di dalam satu kelompok. Tapi mungkin kelompoknya juga jangan terlalu besar. Paling tidak mungkin 3 atau sampai 4 orang saja. Tidak sampai bergerombol misalnya 7, 8 ya, takutnya ini mohon maaf teman-teman itu kan ada yang memang betul-betul tertarik dari misalnya yang tadi kelompok itu, tapi mungkin ada sebagian hanya ya saya hanya ikut aja dan sebagainya ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi mungkin nanti kelompok pun kita akan batasi di dalam satu kelompok itu tidak terlalu banyak sehingga mungkin antara 2 sampai 3 ya
2 sampai 3. Nanti kita diskusikan ya, ini tolong sambil saya catat gitu ya. Jadi kelompok, kita nanti kelompokkan. Kalau dikelompokkan berarti di dalam satu lokasi yang sama gitu. Seperti Bogor itu adalah wilayah pelayanannya, ada Lampung, ada Babel, ada DKI, ada Banten, dan juga Kalbar. Ya, artinya nanti peserta yang dari Babel tidak berkelompok dengan dari Pontianak kan gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman yang dari Pontianak, dari Kalbar, tentu ada kelompoknya dalam satu lokasi gitu. Jadi misalnya Pontianak ada 2 orang, nah itu udah dalam satu lokasi gitu. Jadi seperti Lampung, biasanya di kami di Bogor, Lampung itu pasti akan lebih banyak gitu. Tapi biasanya masing-masing akan lokasinya, walaupun pesertanya yang dipanggil itu banyak, biasanya lokasinya agak-agak jauh gitu. Nah itu nanti makanya kita rencanakan di dalam satu lokasi itu kurang lebih 2 sampai 3 orang. Ya, seperti itu ya. Cocok itu. Nah, kemudian di dalam satu kelompok. Nah, kemudian nanti karena tadi ya kita sepakat di dalam satu lokasi itu minimal ya kelompok itu ada yang memang sudah pembudidaya. Itu lebih bagus sehingga nanti dalam pembuatan video ataupun foto-foto ya lebih baik lokasinya yang itu. Kalaupun tidak ada, mungkin dia bisa mendatangi satu tempat yang memang ada membudidayakan trigona tersebut, ya. Jadi seperti contoh misalnya seperti saya waktu itu yang waktu mau membuat video itu juga kami di KHDTK ada. Nah kemudian gimana lagi gitu ya? Ternyata di Bogor juga sudah banyak ya yang dekat-dekat rumah itu. Jadi sehingga nanti si peserta itu juga mungkin bisa seperti itu. Jadi dia mendatangi satu tempat pembudidaya trigona, kemudian dia paling tidak dia bisa bertanya-tanya kepada si petaninya tersebut kan, dia juga malah bisa belajar lagi gitu kan. Nah di situ dia juga harus bisa membuat video. Video yang kita inginkan tentunya bukan video yang sudah yang sudah memang kita bagus dan sebagainya, cukup saja mungkin video yang dari kamera laptop handphone gitu ya. Jadi dia videokan dari handphone, nah kemudian dia alurnya atau apanya gitu ya, itu kalau mau membuat peralatan ini berarti harus gitu ya dan sebagainya. Jadi tidak perlu yang videonya itu pun video yang memang ya seperti yang kita diwajibkan ya harus yang sudah bagus dan sebagainya gitu ya, cukup saja mungkin dari kamera. Kemudian foto-foto juga sama nanti ya, foto-fotonya juga saya setuju Mas Cahyo, terima kasih ya. Jadi memang foto-foto tidak di bayangan kami tadinya hanya video saja, video plus skenarionya. Artinya bukan skenario ya, sebetulnya di modul juga ada gitu ya, bagaimana cara membuat peralatan untuk lebah trigona gitu. Nah, berarti kan peralatannya itu harus ada kayu, ini, kemudian kayu ini harus diserut dan sebagainya. Jadi ada rencana kerjanya atau cara kerjanya gitu ya, prosedur kerjanya. Jadi tidak hanya video ini, tetapi mungkin nanti ada juga cara kerjanya adalah begini. Nah, sehingga kan si peserta ini mungkin akan lebih memahami ya, tidak hanya video melihat ini, tetapi oh iya ini, jadi ini harus ini. Karena kan tidak ada yang diucapkan ya, biasanya kalau video dia hanya melihat gitu. Nah, tapi kalau memang itu, jadi harus ada cara kerja yang dia lakukan. Bu Ida, iya. Itu lihat Bu? Dari chat, Pak Cahyo sama Pak Budi chat mau resign. Oh, siapa? Mas Budi dengan Mas Cahyo? Cahyo, Pak Cahyo sama Mas Budi. Oke, iya. Baik, seperti itu. Silahkan Mas Budi dulu. Mas Budi, silahkan. Mas Budi Jetmoy. Baik, terima kasih. Iya. Mohon maaf tadi di jalan, Bu. Oh, ya. Tadi saya mengikuti semua itu penjelasannya. Memang
diklat tenis khususnya Lebah Madu ini memang titik beratnya pada keterampilan gitu. Iya. Orang harus bisa gitu. Apalagi kalau nanti ini syukur-syukur Trigona yang nggak bersengat ya. Iya. Kalau yang bersengat juga itu satu pembelajaran gitu. Ya, Nah, mistik itu, untuk Lebah itu, Madu. iya. Ya. Nah, untuk itu kalau saya sarankan pesertanya untuk menguji keterampilannya bahwa mereka memang memahami. Memang hampir mirip tadi yang sudah dijelaskan Bu Ida ya, bahwa mereka harus memang mendemonstrasikan atau melihat di lapangan, jadi mulai dari pemeriksaan koloni, menunjukkan oh ini biologinya ini ratunya, ini jantan, ini lagi jantannya seperti apa, pekerjaannya seperti ini. Kemudian di dalam sarangnya itu kan ada yang sarang khusus madu, ya, madu, dan untuk anakannya atau untuk larva-larvanya. Itu dia harus bisa memberikan kemudian tempat penyimpanan polennya. Nah, itu harus dia mampu menunjukkan. Nah, dengan syutingan videonya itu, tapi dia harus menunjukkan oh ya ini ciri-ciri ratunya ya, dia bisa tunjukkan. Iya, betul. Kemudian, jadi tidak hanya video saja kan? Gitu. Oh bukan. Ya. Kemudian dia harus cara membersihkan, menutup tutupan atas, kemudian menutup itu posisi berdirinya seperti apa, apakah di depan pintu keluar atau di samping atau di belakang. Nah itu juga harus diperjelas karena ini kan pembelajaran gitu. Nah, kemudian masuk ke pemeliharaan itu dia bisa menunjukkan oh ini ada ciri-ciri yang pertama dari bawah ya, dari stok di lingkungannya itu dia harus bisa menunjukkan bahwa ini ciri-ciri hama atau terutama hama ya. Kalau sulit ya dilihat tapi dia hama, maka ada semut atau apalah ini. Nanti diberikan pembelajaran tentang ciri-ciri jenis hama yang memang jadi penyerang koloni ini, itu harus bisa ditunjukkan. Kemudian bagaimana memanennya, apakah memanennya manual atau sudah menggunakan peralatan yang sedot. Kalau Trigona kan hanya ada 2 ya, Mas Budi ya, dengan peras dan dengan sedot itu kan. Iya, nah, itu kan harus ditunjukkan. Iya, betul. Kalau peras dampak kualitasnya akan seperti ini. Kalau disedot seperti ini. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Jadi intinya, cuma itu menjadi persoalan adalah si calon peserta atau peserta ini harus punya lokasi yang tempat pemeliharaan yang sudah ada gitu minimal. Betul. Jadi, untuk itu dalam mengidentifikasi peserta, salah satu persyaratnya itu karena ini kan harus dibawa ini ya, pesertanya kan harus dibawa KPH ya. Iya. Sehingga betul-betul diawasi betul gitu. Nah, si penyuluhnya itulah yang kita berikan tanggung jawab. Nah, jadi pertanyaan saya supaya si penyuluhnya betul-betul bertanggung jawab atau ketua kelompoknya bertanggung jawab pembinanya, artinya ada insentif untuk mereka. Nah, ya itulah mungkin honornya tidak dibagi lah, tapi memang di pendampingan mereka. Jadi mereka betul-betul diarahkan. Jadi melalui satu pintu gitu ya? Iya, jadi memang dipersiapkan si penyuluh atau pendamping lapangannya itu sudah mempersiapkan sehingga dari sisi pelatihannya berjalan karena sesuai dengan keinginan kita tahapan-tahapan itu. Mungkin dari saya seperti itu juga ya. Terima kasih. Iya, makasih Mas Budi. Wah, makin kaya nih ya, makin jujur saja saya juga ini makin terbuka gitu ininya ya. Baik, sebelum kita bahas lagi, Mas Cahyo. Oh iya, Bu Bida. Terima kasih kesempatannya. Iya, saya mau menambahkan sedikit terkait dengan pembelajaran praktek yang foto itu, maksud saya adalah serangkaian foto, misalnya mata diklat praktek pemanenan lebah madu ya, dia melakukan proses itu, dia fotonya itu berseri gitu, dan foto itu ditaruh di laporan praktek gitu. Jadi ada laporan praktek, dia menceritakan pemanenan, tapi ada foto-foto yang menunjukkan dia terlibat gitu. Maaf Mas Cahyo sebelumnya ya.
Kalau untuk pegawai mungkin rasanya tidak ada masalah. Kalau masyarakat kita bebankan lagi untuk penyusunan laporan, apakah tidak mereka merasa terbebani? Iya sih. Maksud saya. Maaf ya, kita diskusi ini diskusi. Iya, maksud saya foto itu ditempel di entah ditempel entah dikirim berurutan gitu, gitu. Intinya sih itu bukan bikin laporan. Bukan laporan ya. Sama yang kedua itu saya lihat di chat gitu ya. Saya lihat di chat memang pelatihan ini menjadi hidup kalau ada follow up setelah pelatihannya gitu kan. Artinya seperti itu yang dilakukan Pak Asli, Pak Nana itu memang harus seperti itu ya. Terus Pak Prabani juga mulai saya lihat. Nah, saya mau menawarkan di after sale-nya gitu. Sebenarnya koperasi kita, koperasi Pusdik itu, nah ini itu selama ini pasokannya malah dari penyuluh di Taman Nasional Rinjani, kirim ke, padahal di balai-balai BDLHK ada gitu. Maksudnya bisa untuk promosi bahwa hasil diklat kita seperti ini dan ada entrepreneur-nya. Mungkin itu aja, Bu. Iya. Terima kasih Mas Cahyo. Yang terakhir ya, saya malah mau jawab yang Mas Cahyo ini, yang entrepreneur-nya ya. Kebetulan memang kalau yang di videonya pemanenan, kita gunakan yang KHDTK kami. Jadi yang penyuluh, yang penyuluh itu, mereka kan sudah sampai pengemasan. Tapi memang yang pemasarannya masih, kalau tidak salah, belum sampai ke media sosial dan sebagainya gitu. Paling tidak memang kita, teman-teman, kalau di koperasi, duit di koperasi dijual nggak ya gitu. Paling kami lah gitu ya, teman-teman gitu ya. Ini ada trigona, ada madu trigona, ini paling kita yang beli gitu. Kalau di koperasi kelihatannya belum. Belum ya, itu makanya. Ya, di KTH, adanya di KTH. Di KTH. Oh, di KTH udah dijual ya, Bu ya. Di KTH-nya. Oh ya, berarti pemasarannya sudah sampai ke sana gitu. Jadi kalau yang pengemasannya kita, makanya di video yang kami buat pun, itu memang teman-teman kami yang penyuluh gitu ya, yang pemanenan itu Mas Cahyo, yang pemanenan itu memang jelas teman-teman kita penyuluh ya di Bogor itu sampai sekarang sudah sampai memanen, kemudian sudah memasarkan, Mbak. Dan ya tapi mungkin pemasaran yang masih kecil ya, belum berskala besar gitu. Iya, terima kasih ya Mas Cahyo. Jadi memang betul sekali nanti hasilnya bisa menjadi entrepreneur bisa jadi pelatihan lagi nih Mas Cahyo nantinya. Ini lagi kurikulum. Baik. Yang Mas Budi, mohon maaf Bu Ida, sedikit. Oh iya, Mas Jarwo. Pak Jarwo sebentar ya, saya mau ini dulu yang Mas Budi ya, yang Mas Budi komentarin dulu. Iya, Pak Budi, jadi terima kasih ya Pak Budi. Jadi untuk masalah tadi, saya setuju. Jadi kalau yang masyarakat, kalau yang pegawai mungkin tidak terlalu ya. Ini yang kita sasarannya adalah masyarakat, termasuk Bogor juga adalah masyarakat ini sasarannya. Ini saya setuju, memang harus ada pendampingnya ya. Jadi memang harus ada pendamping. Tapi kalau memang masalah yang tadi dengan tanda petik ada insentif dan sebagainya, mungkin kita nggak berani ya, Mas Budi ya. Artinya memang kalau yang namanya peserta kan ada uang saku, ada 4 hari gitu ya. Uang saku kalau nggak salah 100.000 ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 100.000 berarti 4 hari ada 400 plus dengan ini apa namanya? Online ini pulsa kalau nggak salah itu, karena tidak ada lagi transport dan sebagainya. Nah sehingga mungkin nanti kita akan infokan ke SPKD bahwa di dalam tadi yang Pak Nofri juga ini dengan Bufat selektif dalam peserta ini, pemilihan peserta ini memang harus ternyata memang tidak bisa, mohon maaf ya, yang sudah kan peserta pokoknya siapa yang mau ikut, enggak seperti itu. Karena kita memang ini sasarannya adalah sudah ke keterampilan, tidak hanya pengetahuan gitu. Jadi kita memang harus infokan ke SPKD dalam pemilihan peserta itu harus begini gitu ya. Jadi memang paling tidak ada memang yang pembudidayanya. Kalaupun tidak, misalnya pemula itu memang teman-teman yang memang sudah masuk misalnya di dalam satu kelompok yang tadi ya, yang KTH yang yang ada di lokasi tersebut gitu. Dan tadi perlu pendamping dan sebagainya, tapi mungkin kalau yang itu bukan ranahnya SPKD juga, bukan ranahnya kita ya, tetapi ya paling tidak mungkin bisa diinformasikan bahwa pesertanya ini adalah betul-betul selektif. Jadi tidak lagi SPKD nanti memanggil peserta yang siapa yang mau lagi, bukan gitu ya. Karena
secara bertahap kita menginginkan bahwa pelatihan-pelatihan itu betul-betul bermanfaat bagi peserta pelatihannya, tidak hanya oke, saya mau ikut pelatihan dan tidak hanya seperti itu, tapi memang betul nanti diharapkan terakhirnya itu bahwa peserta bisa atau mau menjadi petani untuk trigona. Gitu ya. Baik. Izin Bu Ida. Oh iya, Mas. Bu Ida. Iya, iya. Ya. Maksud saya gini, karena kalau kita seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ida, itu artinya pesertanya sudah jadi sebenarnya, pesertanya sudah peternak. Kalau tidak seperti itu. Sekarang ini kita kan enggak Mas Budi, artinya gini tadi seperti sebentar. Artinya tadi seperti ini yang Bu Fat tadi, jadi mungkin saja ada juga yang pemula dan sebagainya. Kalau memang ada yang sudah pembudidaya itu bagus gitu. Tidak harus yang pembudidaya. Oke, silakan lanjut. Ya, maksud saya kan ini kan tujuan pelatihan ini kan sasarannya ini harus jelas. Kita membentuk orang untuk bisa membudidayakan trigona atau si peternak trigona atau si pembudidaya trigona ini untuk kelanjutan. Ini kan ada tingkatan dalam diklat itu. Oh iya, oke. Berarti ini dasar ya. Nah, ini kita anggap pemula nih. Artinya mereka baru mau menjadi peternak. Nah, otomatis kan peran pendamping kan bukan hanya sekedar 4 hari ini selesai dan mereka bisa, belum tentu. Karena tadi salah satu syarat yang kita minta untuk mereka harus bisa mempraktekkan. Kalau tadi hanya mendengar nonton video kemudian dengar lupa itu pasti. Tapi kalau dia pernah mencoba pasti dia ingat. Nah, salah satunya itu adalah yang tadi saya katakan bahwa itu memang bukan ranahnya WI ya, tapi PJ bisa menyampaikan bahwa di dalam penyusunan program kerja kan di SKPD itu ada penyelenggara itu kan ada namanya pendamping kelas. Tidak salah ya. Saya tidak mengintervensi ke situ, tapi itulah yang dipikirkan. Apakah si pendamping di lapangan ini kan tidak banyak nih, kan hanya membagi beberapa kelompok nih, taruhlah 5 kan, 5 kelompok. Nah, 5 ini kan dianggap menjadi pendamping kelas lapangan kan. Kelas lapangan. Nah, mereka yang itu yang dipikirkan. Ya, kan tidak banyak. Modelnya berarti kayak yang PSKL kemarin, Mas Budi? Iya, JPL aja gitu. Ya, mungkin seperti itu aja Bu. Sehingga mereka juga semangat dan mungkin mempersiapkan peralatan ini. Karena ini kita punya orang nih. Iya. Otomatis kan kita sebetulnya tadinya bukan pakai punya orang. Makasih Mas Budi. Sebetulnya mungkin bukan mau pakai punya orang, tapi minimal memang di lokasi itu ada pembudidaya gitu. Jadi kan memang belajar di kelas dengan kita, tetapi ketika di lapangan, karena kita nggak mungkin ketemu, dia di lapangan itu bertemu dengan memang pembudidaya yang ada di lapangan. Tadinya seperti itu. Iya, artinya punya orang kan Bu? Iya, tapi punya orang. Oke, ya makasih masukannya Mas Budi. Maaf ya kalau saya. Ya, nggak apa-apa. Kita diskusi kok. Iya, diskusi. Bu Ida. Iya Bu. Kemarin waktu hasil rapat hari Senin yang ke Balai yang ini khusus Bogor ya. Iya. Bogor itu memang peruntukannya bukan untuk pendamping tapi masyarakat. Halo Ibu. Ibu, halo. Ibu hilang. Ibu hilang. Bu Wit. Halo Ibu. Ibu suaranya nggak jelas. Bu Wit hilang, suaranya hilang. Beda. Iya, Bu Wit, mohon maaf, Bu Wit, suaranya nggak jelas, Ibu. Iya, putus-putus, menghilang. Menghilang, terpental ya. Oke, sebentar, tadi ada Pak Jarwo. Ibu. Saya. Ibu. Putus-putus, Bu. Ibu putus-putus, Ibu. Aduh, bagaimana nih? Ibu putus-putus. Halo Ibu, udah ya. Pak Jarwo silahkan. Terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama. Dengarkan diskusinya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Memang dari awal tadi saya itu berpikir keras bagaimana outputnya ini berupa keterampilan sementara. Saya akan coba membawa diri saya ke suatu tempat, saya pesertanya gitu. Tapi di dalam diskusi ternyata ada pemecahan-pemecahan kayaknya. Tapi penegasan Bu Ida yang disampaikan tadi sudah saya sependapat itu
dalam pemanggilan nanti ini kuncinya di SPKD. Pemanggilan nanti harus jelas memang. Karena output yang diharapkan keterampilan ini yang maka dari itu SPKD harus jelas. Itu yang pertama. Iya. Saya rumusan pemanggilan itu kalau bisa itu nanti sharing itu. Oke, siap. Kata kalimatnya itu jangan sampai kita kecolongan, karena kecolongan itu nggak akan tercapai itu tujuan pembelajaran ini, Bu Ida. Oke. Itu yang pertama, penegasan itu saya sangat setuju. Kemudian yang kedua, ketika petani atau kelompok tani yang mau praktek kemudian diharapkan tadi tetangganya sudah ada yang pembudidaya atau tetangga desanya ada pembudidaya, itu juga saya kira Bu Ida agak nggak enak hati ya. Ya, makanya tadi ada skemanya Pak siapa tadi yang disarankan Pak Z Moi tadi. Saya sebenarnya hampir sepaham, cuman kita tidak tahu skema struktur penganggaran di SPKD itu. Apakah kayak kita dulu kan ada namanya bahan dan alat praktek. Itu apakah masih ada seperti itu sehingga nanti ketika pemanggilan kita katakanlah 30 orang atau peserta lalu menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok difasilitasi misalnya 200.000 untuk membeli stuk dalam rangka untuk praktek itu. Apakah ini memungkinkan? Nah, itu juga perlu disampaikan nanti Pak Bu ke SPKD memungkinkan. Kalau memungkinkan itu lebih enak karena ketika kita mau praktek ke tempat orang itu kan juga enak ya. Kita mau enak hati sebetulnya. Iya, sebetulnya mungkin yang si pembudidaya belum tentu minta kan. Oke. Iya, itulah Bu. Itu juga perlu kita pikirkan. Kemudian laporan. Memang saya Pak Cahyo tadi bagus, tapi manakala subjek atau pesertanya kita adalah pegawai atau pendamping atau penyuluh, ada persoalan buat laporan. Tapi ketika kita kelompok tani, atau pesertanya adalah petani, ini memang agak berat menurut saya. Jadi menurut saya yang penting adalah tadi Bu, yang kuncinya deskripsi peserta ini harus jelas. Hingga tujuan pelatihan ini bisa tercapai. Saya kira Bu Ida hanya sifatnya saya setuju saja. Terima kasih Bu Ida. Iya, terima kasih Pak Jarwo. Makassar rencananya kapan Mas Jarwo? Makassar itu rencananya bulan Agustus nanti. Oh, Agustus. Oke. Pak Arif ketika memetakan itu memang masih ada satu yang belum ada isinya, yaitu rencana lebah trigona ini kemungkinan besar. Oh iya, oke. Nah, jadi kemarin sudah dipetakan Bu, mulai dari Aken sampai Porang, lalu masih ada satu itu kemungkinan besar. Iya, trigona ya, oke. Karena terima kasih Pak Jarwo ya, karena memang awalnya ini cerita lagi berarti karena memang ini ada cerita kenapa tiba-tiba trigona itu muncul gitu ya. Jadi pada saat memang karena kurikulum lebah madu itu sebetulnya ada gitu, tetapi di kurikulumnya lebah madu ternyata lebih menceritakan apis, tapi tidak menceritakan trigona gitu. Nah akhirnya saya waktu itu nanya ke Pak Agus sebagai PJ-nya di lebah madu. Pak Agus, apakah yang kurikulum lebah madu itu menceritakan juga trigona? Oh enggak Bu Ida, katanya. Ini kami hanya apis saja yang kami ceritakan gitu. Lah, sementara kami Bogor waktu itu pengennya sebetulnya trigona gitu kan. Terus udah kalau gitu buat saja kurikulumnya, kata-kata Pak Agus ya. Jadi kenapa akhirnya kurikulum itu ada? Terus kemudian kami lapor ke PLH memang ternyata oh iya boleh Bu Ida, tapi itu bukan produk milik Bogor, tapi untuk bersama. Sehingga waktu itu saya sempat juga komunikasi dengan Makassar, kemudian dengan Samarinda, dan juga kemudian Kadipaten. Ya, mohon maaf yang Pekanbaru dengan Siantar waktu itu kami tidak libatkan gitu ya, tapi minimal dengan ada 5 balai berarti oh ya sudah kuat lah gitu ya. Iya. Nah akhirnya makanya keluarlah pelatihan untuk trigona, dan di dalamnya ini memang kita berbicara tentang trigona saja, gitu ya,
tidak lagi menceritakan tentang lebah madu yang lainnya di luar dari Trigona. Jadi memang sudah spesifik, sudah khusus, ini masalah Trigona. Ya. Nah, kemudian insya Allah yang tadinya Bogor, memang ini akan dilaksanakan di bulan Juni. Dulu itu rencana di 15 Juni kita akan laksanakan, tetapi ada macam-macam ininya ya, banyak tugas dan sebagainya karena PSKL belum selesai. Akhirnya insya Allah Bogor ini tanggal 4. Jadi sudah terjawab apa yang dikatakan oleh Pak Jarwo tadi. Ya, saya setuju, nanti kita akan berbagi. Jadi ada tanggal 4 Agustus Bogor akan melaksanakan untuk pelatihan Trigona untuk masyarakat, bukan pegawai. Nah, nanti siang kalau memang Samarinda sudah berkumpul, kita juga ingin mendengarkan cerita gitu ya, cerita atau pengalaman dari Samarinda bahwa apa yang dilaksanakan sasarannya adalah pegawai. Ya, jadi kalau memang teman-teman berkenan, mungkin nanti yang WA kita yang Trigona itu kita bisa berlanjut terus gitu ya. Nah, terus bagus, terima kasih ininya masukannya juga Pak Jarwo ya. Jadi nanti dalam pemanggilan mudah-mudahan kita akan informasikan ke SPKD. Dalam pemanggilan itu tidak pemanggilan yang seperti biasanya, tetapi mungkin kalau melihat tadi saran yang Mas Budi, berarti kita memang menggunakan semacam pendamping gitu ya, pendamping. Nah, sehingga di situ apa nanti tadi katanya kalau tadinya di benak saya itu sebetulnya apa kalau memang dia belum, karena ini dasar gitu, kalau dia memang belum menjadi seorang pembudidaya Trigona, apa tidak sebaiknya dia datang ke tempat gitu ya, ke tempat yang ada budidaya Trigonanya. Tapi ya itu tadi, kita ini biasanya orang Indonesia kan, aduh banyak rada-rada nggak enaknya gitu ya. Jadi makanya saya setuju saja. Jadi kalau ada pendamping, tentunya memang pendamping ini punya program-program yang memang memprogramkan budidaya Trigona itu lebih bagus lagi ya. Jadi ini kita catat pemanggilan, kemudian nanti jangan cuma Bogor saja, mungkin nanti kita akan share juga cara pemanggilannya seperti apa ke balai-balai lain. Jadi artinya sama nanti. Kemudian yang perlengkapan ini tadi ya, karena tadi kalau misalnya kita datang ke tempat, Bu Ida, iya. Sekarang kedengeran. Nah, Ibu sebentar ya, nanti sebentar Bu, nanti saya takut lupa tadi ini. Saya jelaskan, saya tanggapi dulu ya Bu ya, sebentar ya Bu. Jadi yang perlengkapan ini, yang tadi perlengkapan. Jadi kita memang sepakat, saya juga mungkin akan merasa tidak enak hati bila kita datang ke tempat budidaya itu dengan hanya datang, Pak, saya mau lihat-lihat, saya mau buat video dan sebagainya gitu ya, rasanya memang nggak enak gitu. Jadi memang oke, kita jadi ada pendamping saja. Nah, pendamping yang sudah memiliki program untuk budidaya Trigona. Informasinya pada saat kami Bogor akan melaksanakan di bulan Juni, itu informasinya sebetulnya peserta akan diberikan dana sebanyak 1 juta waktu itu. Jadi kurang lebih kayak PSKL kemarin gitu ya. Nah, tetapi berjalannya waktu ternyata katanya tidak lagi memberikan. Jadi ya itu tadi Pak Jarwo, artinya ya kami nggak tahu persis ya. Jadi yang alat-alat praktek dan sebagainya di PAK itu apakah masih ada dan tidak, kami tidak tahu persisnya, sehingga mungkin pendamping. Kalau dulu memang kami diinformasikan akan diberikan itu masing-masing peserta itu gitu, sehingga dia bisa mempunyai stup. Usulan kami dulu yang sebelum mau pelaksanaan di bulan Juni itu usulannya itu diberikan stup dan juga bibitnya itu gitu, bibitnya, karena bibit kan tadi ya kurang lebih harganya bibit itu kan sekitar 150 ribuan gitu. Nah ini 1 juta kan cukup dengan stup gitu ya. Nah sisa-sisanya kan silakan saja petani misalnya pakan dan sebagainya kan itu silakan saja alat-alat kecil lainnya gitu. Tetapi yang intinya kan sebetulnya petani itu bisa mempunyai stup dan juga bibitnya gitu. Stupnya ada, bibitnya nggak ada kan percuma saja, sehingga ada rumah dan juga ada bibitnya gitu ya, sehingga bisa. Tapi ternyata kesininya lagi yang katanya akan dikasih tadi bantuan berupa alat-alat itu, perlengkapan, itu ternyata nggak jadi. Jadi ya kami sendiri nggak tahu persis ya Pak Jarwo, jadi tidak terlalu berharap juga ada bantuan untuk perlengkapan tadi. Kemudian untuk laporan, ya tadi Mas Cahyo juga sudah bilang, mungkin kalau untuk peserta itu, untuk masyarakat,
Mungkin untuk foto-foto itu tidak dalam bentuk laporan, tetapi ditempel gitu. Jadi bukan ditempel ya apa? Ada dalam satu kertas itu, jadi ada foto ini gitu dimasukkan di situ aja. Jadi tidak ada kata-kata, atau bisa saja dikasih kata-kata tapi tidak dalam bentuk laporan seperti kita pegawai. Itu sudah disepakati. Sudah terjawab ya Pak Jarwo ya, makasih ya. Oke ya Pak Jarwo. Terima kasih Bu Ida. Oke ya, makasih. Silakan Bu Wit. Terima kasih, maaf ya. Memang ya, tadi hilang. Awal mau terpental nggak ada suara ya. Wah, sekarang kenceng Bu. Nah, Ibu artinya seperti itu Bu. Jadi mohon maaf ya. Jadi kadang ya itulah